나를 둘러싼 모든 것들이 완벽했다. 사람 마음이라는 게 하나가 아니잖아. 절대 남편이 눈치채게서는 안 됩니다. 제대로 속이는 겁니다. 너는 지켜주고 챙겨주고 그러면 돼. 스케치북 놔두고 또 그 여자 동화책에 그리지? 이 여자 아니고 고문영 작가님. 참나. 다신 보지 말자. 겁쟁이. 진짜 다른 세계에서 왔어? Hai people, annyeonghaseyo. Ya ampun, ini pertama kalinya gue ada di sinema dan makin excited banget karena hari ini gue akan membahas tentang drama Korea terpopuler, terfenomenal di tahun 2020. Tapi karena gue kurang paham nih kan soal perdrakoran ini, gue ngajak temen gue nih yang wah pakarnya dah. Beka. Annyeonghaseyo, jumpa lagi. Nah, Bek, gue tuh langsung to the point aja nih ya. Yes. Gue kan kurang paham nih alias kurang up to date gitu. Gue kudet nih soal perdrakoran ini. Coba dong kasih tau gue. Ketawa lagi. Coba kasih tau gue 3 aja ya. Drakor yang menurut lo di tahun 2020 ini yang benar-benar fenomenal, ulala bamba gitu. Apa coba? Adalah bambanya ya, oke. Tapi kalau berbicara tentang drakor di 2020 ini sebenarnya sih ada beberapa ya. Tapi memang beda-beda genre dan beda-beda penonton sih sebenarnya. Cuma kalau mau ngomongin yang terheboh nih gitu ya, terheboh, terfenomenal itu pertama sih World of Merit. Oh, itu World of Merit pertama World tuh. of Merit ya. Terus yang kedua itu ada yang menjadi apa ya bilangnya, comebacknya Akang ganteng Lock White ya itu. Jadi salah nih gue nih. Iya, si Akang Kopi itu adalah Lee Min Ho. Itu di dramanya judulnya The King Eternal of Monarch gitu. Oh iya, yang itu ya, apa ada kuda-kudanya iya, gitu. yang di trailer tuh kuda-kuda putih gitu kan ya. Tapi yang itu fokusnya tetap Lee Min Ho. Iya. Emang itu bikin salah fokus semua Iya. gitu loh ya. Terus ada satu lagi yang paling heboh, bukan paling heboh, maksudnya baru-baru ini heboh, itu adalah dramanya Kim Soo Hyun sama dramanya siapa namanya? Kok aku lupa namanya, So Ye Ji. Itu adalah It's Okay Not to Be Okay gitu. Psychojiman apa ya? Aku lupa. Oh, Psychojiman Gwencana. Oh gitu. Oke nih, kita langsung bahas aja satu persatu dari yang tadi pertama disebutin, The World of the Married. Nah, ya itu. Jujur dari semua yang lo sebutin tadi, gue tuh roaming tuh kayak cuma satu yang gue pernah nonton. Nah ini nih, film ini. Itu awalnya tuh kayak bingung kan, kenapa sih orang-orang nih pada heboh nonton terus kok misu-misu semua gitu kan. Itu tertantang nih pas dilihat episode pertama langsung naik darah kan. Ya ketagihan, naik darah gitu kan. Nah jadi sebenarnya mau gue tanya apa sih nih kira-kira yang bikin si World of Merit ini sampai seheboh itu gitu, seenak itu? Ya mungkin yang pertama poinnya yang tadi lo bilang itu adalah bikin naik darah karena budaya pelakor yang dibawa oleh si The World of Merit ini sebenarnya mungkin maksudnya mungkin nggak terlalu baru ya untuk di drakor, cuma kayaknya tuh di drama ini tuh diangkat banget dan diperlihatkan juga si Dr. Ji ini, Ji Son Woo ini juga kan biasanya nih kalau drakor itu kan yang pemeran utamanya yang baik itu selalu tersakiti gitu ya, selalu kayak gitu kan. Tapi kalau di sini tuh mungkin balas dendam gitu kan. Dia tuh memperlihatkan powernya dia, walaupun mungkin dia sebagai wanita juga ya ada rapuhnya juga gitu. Dan ya itu yang heboh ya si pelakor itu, si Dakyong itu ya yang bikin agak-agak gitu. Mana cakep lagi kan, jadi bingung dan dia cakep gitu lagi kan. And people, kalau kalian nonton sinema yang episode pertama itu kan sebenarnya udah dibahas nih apa World of the Married. Nah
Jadi sebenarnya film ini kan di remake dari film serial TV Dari Inggris. serial TV Inggris, Dr. betul. Foster Betul. itu ya. Dan ternyata si penulisnya ini Mike Bartlett, dia tuh muji si film The World of the Married ini. Katanya film ini tuh mengesankan, terus dan dia tuh salut gitu loh bisa dibahas oleh semua orang gitu, dan bisa mengangkat karakter si masing-masing pemainnya tuh jadi lebih kuat gitu. Benar. Mostly memang sama garis besarnya ceritanya si Dr. Foster dan World of Married itu sama. Dan juga karakter si pemeran utamanya, which is si Dr. Fosternya dan Ji Sun Woo-nya itu Dr. Ji itu memang top gitu. Kok jadi Keren cewek ya. tuh harus kayak gitu. Iya, harus tetap strong gitu kan, walaupun udah diselingkuhin kiri kanan depan belakang atas bawah, tetap harus strong. Nah, Rika, jadi dengar-dengar nih katanya film The World of the Married ini adalah film drama Korea yang paling hot karena banyak adegan vulgar dan nggak disensor. Itu bener nggak sih? Maksudnya emang yang lain nggak pernah apa film Korea ada yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya mungkin ada kali ya, makanya kan ini yang harus diperhatikan lagi. Makanya kalau nonton drama Korea itu harus perhatikan guidance-nya gitu. Dan emang kan kalau ini sudah dibilang untuk 16 tahun ke atas ya kalau nggak salah, atau 18 tahun ke atas. Dan itu penting karena ya jangan diinin juga, dan buat orang tua kan juga harus memperhatikan juga kan tontonan anaknya gitu. Oke, Bek, lo nggak sih kalau misalnya yang anaknya Dokter Ji itu si Lee Junyoung? Lee Junyoung. Oh, kalau Lee tuh I bacanya I kalau Lee. Oh gitu. Jadi ahli bahasa Korea banget kali ya gue. Nah, jadi si Lee Junyoung itu dia ternyata pas gue riset dia itu dulu waktu masih kecil pernah meranin Lee Min Ho yang versi kecilnya itu di The Legend of the Blue Sea. Ding dong ding, betul sekali. Ding dong ding. Ya ding dong. Korea karena banget riset, ya gue. berarti risetannya bagus. Nah, kita masuk ke film kedua, itu The King Eternal of Monarch. Apa The King of Eternal Monarch? The King (2) gitu sih. Ya, (2) Eternal Monarch. Nah, jadi pas kalau gue jujur gue belum nonton karena ya gue tahu yang main dia cakep ya, ini si Lee Min Ho. Lee Min Ho ini cakep gitu. Cuma pas gue baca sinopsisnya gitu, terus pas gue lihat trailernya kayak boring aja, maksudnya bukan tipe film yang gue banget gitu loh. Fantasi gitu. Iya. Nah, makanya yang mau gue tanyain itu apa sih yang bikin sepopuler itu? Apakah karena faktor pemain atau apa gitu? Oke. Kalau si The King ini ya faktor pemain sih. Kalau gue pribadi sebagai yang waktu itu melihat trailernya seperti apa, ya itu yang pertama. Karena pertama si Lee Min Ho, ini kan drama comebacknya dia setelah dia wamil. Terus yang kedua itu ada pemeran ceweknya, itu Kim Go Eun namanya. Kim Go Eun itu yang main di Goblin. Kamu mungkin pasti pernah denger lah yang Goblin itu. Nah, ini juga si cewek ini tuh lagi naik-naiknya sekarang gitu. Jadi naik kayak Spider-Man, enggak dong, bukan dong, hey. Nah, ini mereka berdua dipasangkan lah. Jadi tuh kayak, masalahnya nih mereka selalu beda drama, beda film gitu. Terus dipasangkan berdua, jadinya tuh heboh gitu. Dan yang kedua yang jadi daya tariknya dari drama ini adalah mereka mengangkat soal dua dimensi gitulah, kayak dunia cinta beda dunia. Iya gitu kan? ya, dua dunia gitu, yang kebalik itulah gitu. Itu sih yang menarik sebenarnya dari drama The King Eternal Monarch gitu, ya kan. itulah. Nah, tapi apa sih yang ngebedain si film The King Eternal Monarch ini sama film-film Korea fantasi lainnya gitu? Kan banyak kan sebenarnya Korea tuh yang kayak gitu. Iya, selain pemain ya. Iya, selain pemain, di luar pemain. Selain pemain. Nah, jadi kalau The King ini gue lihat-lihat tuh karena itu yang tadi gue bilang dunia beda itu loh, yang satu Korea satu Korea. Jadi tuh mereka kan kayak kebalik gitu kan. Apa sih ya itulah pokoknya ya, pakai istilah matematika yang mungkin agak ribet ya buat gue gitu. Tapi itu sih yang menarik. Jadi fantasinya di situ. Jadi ceritanya si Lee Min Ho datang dari Korea, di mana dia menjadi raja di sana, dan si Kim Go Eun ini adalah seorang polisi di detektif polisi yang ada di Korea, yang sebenarnya tuh mereka dunianya
apa kayak wordnya tuh sama. Back kan gue riset nih, riset terus gue kan. Nah terus gue menemukan fun fact kalau misalnya kudanya si raja ini, si Lee Min Ho, itu tuh namanya kan Maximus. Dia punya nama asli itu di kehidupan nyata namanya Benjamin. Si kuda ini, si Benjamin ini pernah juga muncul di MV-nya Twice yang judulnya More and More. Oh, gue baru tahu tuh. Kaget, lebih kaget lagi dong, iya. itu kan fun fact. Nggak, tapi gue baru tahu seriusan kalau oh ya dia ada ya. Terus gue kayak pikir-pikir di MV-nya Twice More and More itu kan yang lagu itu bukan? Iya, pokoknya More and More. Oh ya. Gitu. Pokoknya More and More. Padahal dia nggak tahu lagunya yang mana. Oke, kita masuk ke drama ketiga nih yang judulnya It's Okay Not to Be Okay. Psychoji Man Gencana. Psychoji Man Gencana. Kameramennya joget. Oke. Nah, jadi awalnya tuh gue melihat judulnya kan kayak wah kok menenangkan banget ya, apa gue membutuhkan ini gitu loh kan. Pas gue nonton episode pertama, nonton kok bosen ya, flat, bertele-tele apa segala macam, jadi gue udahan. Nah makanya yang gue penasaran nih kok bisa seheboh itu ya, itu kan selera ya, selera orang beda-beda, cuma maksudnya buat gue kok bisa seheboh ini, sedangkan kalau menurut gue kayak terlalu bertele-tele beda sama The Word of Merit yang langsung apa namanya jedang iya dung. Kalau ini kan agak lama gitu loh ya, kan. iya. Nah jadi ini apa nih yang bikin heboh? Sebenarnya yang menarik nih dari drama Korea ini adalah tentu saja dari pemainnya. Oh iya. Kim Soo Hyun ini ini drama comeback. Jadi sama kayak Lee Min Ho sebenarnya. Ini drama comebacknya dia baru balik dari Wamil. Jadi abis dia Wamil itu dia sempat kayak cameo gitu loh di drama Korea kayak di Hotel de Luna sama satu lagi apa ya? Kok aku lupa namanya. Itu pokoknya ada 2 lah. Nah ini adalah drama pertamanya dia setelah Wamil, di mana dia jadi pemeran utama gitu. Nah So Ye Ji ini juga menarik juga karena dia ini kalau gue sih sebenarnya belum pernah nonton dramanya dia atau filmnya dia yang terdahulu. Cuma gue tahu dia waktu itu di Running Man kalau nggak salah, dia jadi bintang tamu. Oh iya. Nah memang mukanya tuh kayak apa ya? Kayak innocent gitu loh sebenarnya. Cuma tapi judes di sini. Nah, di drama ini diperlihatkan dia judes lah, terus teriak-teriak lah gitu kan. Jadi kayak menarik gitu kayaknya ngelihat sih. Apalagi waktu di episode pertama tuh dia makan steak yang begitu kayak aku, aduh ini apa sih ini cewek mau ngapain sih gitu kan. Dan maksudnya kita kayak melihat sisi lainnya dia lah gitu yang menarik. Iya. Dan yang kedua itu dari jalan ceritanya karena ini mengangkat soal mental health gitu sih. Ini kan lagi di akhir-akhir ini kan kita lagi booming maksudnya lagi kita lagi banyak awareness tentang mental health gitu kan. Makanya si drama ini pas mengangkat ini dia kan benar-benar memperlihatkan nih ini orang yang berkebutuhan khusus tuh seperti ini dan keluarganya tuh kakaknya yang itu ya? Iya adiknya itu dia ngurusin itu. si kakaknya tuh kayak gimana gitu, keluarga tuh kayak gimana, ini dilihatin di sini gitu. Plus ada fantasinya itu yang mungkin yang buat kamu kayak agak membosankan ya di awal gitu. Padahal gitu. Mungkin di awalnya itu kan dia mungkin ada apa ya namanya, ada narasi kalau si cewek ini adalah seorang witch. Bukan. Apa sih dia? Penulis buku anak-anak, dongeng anak-anak. Kenapa aku nangkep? Karena aku nangkepnya yang dia nih si cewek yang jadi anak kecil lari-larian itu. Iya, kayak witch kan. Iya. Karena mungkin, nah itu kan di drama itu kan dijelaskan juga kan kalau misalnya kenapa dia dianggap seperti itu. Tapi nanti kalau kita terusin jadinya spoiler. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngebahas tentang si drama Korea ini nih, kalau misalnya tadi kan lo sempat nanya gitu ya. Si drama Korea ini kan memang agak lambat gitu ya. Cuma ya itu justru pentingnya di situ karena memang harus pelan-pelan nontonnya. Pace-nya memang agak lambat tapi kita disajikan oleh visual-visual yang cakep-cakep gitu ya. Kan kayak ada apa nih namanya CGI gitu kan digabungin dengan persin-persin tuh membuat ceritanya itu gimana ya, menarik gitu loh. Nah, dan setiap episodenya itu juga punya value yang berbeda. Gitu. Ya. Tadi tuh ngomongin CGI, ini langsung gatel gitu udah di ujung lidah pengen ngomong. Apa tuh? Jadi kan ada adegan, gue sempat lihat cuplikannya sedikit, ada adegan yang kecelakaan mobil itu kan, yang kecelakaan mobil yang dahsyat itu. Nah itu ternyata
hashtag fun fact nih ya in people. Itu butuh waktu 2 bulan untuk editing dan membutuhkan bantuan dari 20 orang. Wow, 20 orang Iya. buat ngangkat orangnya. Enggak, buat editingnya itu. Ah, Saking oke. pengen katanya tuh dia pengen menimbulkan adegan yang tabrakan Seru mobil yang mungkin. dahsyat gitu. Dan ngomongin CGI juga nih. Banyak nih Iya, ya. iya. Jadi ternyata si kastilnya itu Rumahnya si rumah siapa sih Mbak itu? Iya, Mbak. Itu adalah kafe sebenarnya. Jadi pintu masuk, gerbang itu adalah kafe, cuma udah gitu ada green screen. Nah, dalamnya CGI. Terus nih ada satu hal yang bikin gua kepo. Jadi si yang pemain cowoknya ini siapa namanya? Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun. Itu katanya adalah aktor termahal di Korea yang bayarannya 200 juta won yang setara dengan 2, miliar something lah gitu kan. Betul banget. Per episode loh. Betul banget. Nah, makanya itu yang bikin gue kepo kayak emang apa spesialnya itu kan kalau maksud gue orang awam nih ya, yang nggak into Korea banget nih. Apa sih spesialnya gitu. Mungkin sama kayak orang Korea lihat Reza Rahardian kayak apa sih spesialnya gitu kan. Gitu iya. Mungkin dari si Kim Soo Hyun ini mungkin lagi apa ya bilang kayak Reza Rahardian gitu. Naik daun lagi ya. naik daun, terus actingnya juga mempesona. Tapi dia gitu. emang ini maksudnya di film-film dia itu emang dia karakternya tuh beda-beda. Nah itu yang menarik. Jadi kalau Kim Soo Hyun ini sedikit ini aja ya, agak-agak dikit. Jadi dia memang di awal itu kan yang nyanyi-nyanyi gitu, yang Dream High itu waktu dia debut. Terus, nah mungkin dia itu agak naik itu pada saat dia main film sama almarhum Suli waktu itu sih. Kalau menurut gue ya, karena di situ dia beda banget di situ. Karakternya yang tadinya manis-manis, di situ jadi kayak garang gitu. Oh gitu. Nah tadi kan ini kita udah selesai nih ngomongin 3 film tadi, 3 drama, 3 drama. ya. Peringkatnya 1, 2, 3. Kalau menurut lo gimana, Bek? Kalau menurut gue yang pertama, ini mungkin yang untuk orang awam juga ya, maksudnya yang orang awam untuk yang nonton paling pertama tuh menurut gue si It's Okay Not to Be Okay itu, Psycho Jiman Gusana yang pertama itu harus banget ditonton. Terus yang kedua Sulit ya? agak sulit ya karena ini genrenya tuh ini dua sebenarnya yang satu 16 tahun ke atas, yang satu kayak 21 tahun ke atas gitu loh. Jadi kayak tapi kalau dari segi cerita gue lebih suka The World of Merit baru The King terakhir karena ya itu karena gue lebih mementingkan jalan cerita dulu sih gitu dibanding visual gitu. Ya. Kalau personal gue yang cuma nonton The World of Merit Ya The World of dari Merit 1 sampai 10 enggak maksudnya skornya dari 1 sampai 10 Hah? itu 8,5. World of Merit. Iya, karena berhasil membuat gue marah gitu. Jarang ada film yang bikin gue sampai Pengen gitu. balikin meja gitu Iya. ya. Iya. Oke, Beka makasih ya, seru banget ngomongin ini gitu kan. Jangan kapok ya kalau diajak-ajak ngobrolin gini lagi. Next kita ngobrolin apa? Boleh loh kasih rekomendasi apa lagi nih yang mau Nah. diobrolin di kolom komentar. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Enggak. Sama-sama. Gue Elsa. Gue Beka. In today in People's Way. Bye. Annyeong. Pakarnya dah.